tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan jadikan
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, karena pandemi virus COVID-19 ini, banyak orang di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, menjadi susah, menderita. Virus telah membuat banyak orang menjadi sengsara. Bukan sengsara yang biasa, tapi sengsara yang luar biasa. Akibat dari pandemi ini, banyak ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, hampir mau bangkrut. Karena orang tidak bekerja lagi, tidak menghasilkan, tidak produktif lagi. Karena itu baguslah bahwa pada akhirnya pemerintah Indonesia mengambil sebuah jalan yang bagus, akan menerapkan new normal life, hidup normal yang baru. Hidup normal yang baik. Artinya kita tetap berjuang menghentikan penularan atau pandemi virus corona, tetapi sekaligus juga kita harus bekerja supaya ada penawatan, supaya hidup ekonomi berjalan lagi. Tapi saudara-saudara sekalian, yang aneh terjadi, ada orang-orang, kelompok-kelompok yang menginginkan supaya pandemi ini berjalan terus, tidak pernah berhenti. Terlebih mereka yang menjual alat-alat kesehatan, mereka sekarang menjadi kaya. Kalau pandemi berhenti, pendapatan mereka akan berkurang. Jadi mereka suka mafia alat-alat kesehatan. Mereka suka bahwa pandemi ini ada terus. Tapi juga yang sedih, ada kelompok-kelompok yang menginginkan ekonomi bangkrut, ekonomi Indonesia bangkrut, supaya pemerintahan sekarang ini jatuh dan mereka bisa menggantikan dengan pemerintahan yang baru. Menyedihkan sekali. Kita sudah dalam keadaan penderitaan, tapi ada orang-orang yang mau bersukacita di tengah-tengah penderitaan, cari untung demi kepentingan ekonomi dan politik. Pertanyaannya, roh apa yang merasuki orang-orang ini, yang menghendaki bukan kebaikan tapi kejahatan? Apakah itu pengaruh dari Roh Kudus? Tentu jawaban kita bukan. Roh Kudus ada supaya manusia hidup baik, seperti Allah sendiri, seperti Tuhan Yesus yang kita percaya. Kita dengar tadi dalam bacaan Injil
Kesaksian dari 1 Yohanes Penginjil. Yesus berkata sekali lagi kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Terungkap dalam kesaksian 1 Yohanes Penginjil ini bahwa Yesus sendiri menghembuskan Roh-Nya kepada para murid. Tapi kita juga murid-murid Yesus di zaman modern ini, Yesus menghembuskan Roh Kudus bagi kita melalui penerimaan sakramen permandian. Roh dihembuskan ke dalam diri kita, kemudian diteguhkan lagi ketika kita menerima sakramen Krisma. Roh yang sama diperkuat lagi supaya kita menjadi orang dewasa sebagai orang Kristen Katolik. Dan saudara-saudara sekalian, roh yang dicurahkan kepada kita, roh itu ditaruh di dalam hati kita, ditaruh dalam diri kita. Roh itu bekerja dari dalam diri kita, bekerja bersama dengan roh kemanusiaan kita. Karena itu Roh Kudus itu memang tidak kelihatan, tetapi ada. Roh Kudus itu melayang-layang, tapi ada. Dan kita boleh rasakan sendiri. Misalnya seringkali orang mengatakan, "Kenapa saya bisa mengatasi masalah-masalah yang rumit dalam hidup saya? Masalah keluarga atau masalah pekerjaan. Dan kalau saya tidak tahu, kenapa saya bisa bertahan dalam kesulitan-kesulitan yang sedemikian hebat dan berat, dan nampaknya secara manusia tidak mungkin saya bertahan." Pertanyaannya itu, siapa yang menolong? Jawabannya adalah Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, yang tidak terlihat, tapi ada tanda-tanda kelihatan. Dan saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, Roh Kudus adalah Roh Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang berkuasa. Segala kekuatan lain bertekuk lutut di hadapan Yesus berkat kebangkitannya. Tidak ada kekuatan yang bisa mengatasi kekuatan Yesus. Entah kekuatan ekonomi, entah kekuatan politik, juga kekuatan agama, entah juga kekuatan persenjataan, budak, entah kekuatan apapun, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan kekuatan Yesus, menghancurkan Roh Yesus. Karena itu saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah diberi Roh Kudus melalui sakramen permandian dan selanjutnya diteguhkan dalam sakramen Krisma, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Karena roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang kuat, yang bersama dengan kita. Ada kekuatan-kekuatan lain menyerang kita, kita boleh menghadapi. Kita dengan sabar, kita menghadapi dengan bijaksana. Termasuk juga pandemi virus corona ini. Memang pandemi ini bisa membuat kita manusia putus asa. Kapan pandemi ini bisa berakhir? Kapan kita masih hidup dalam lockdown? Murid-murid Yesus berada juga dalam lockdown, tertutup
Dan Yesus datang bawa damai sejahtera dan bawa Roh Kudus. Kita harus optimis dalam hidup ini, bergembira meskipun ada penyakit, meskipun ada masalah-masalah dalam hidup ini. Harus ada sukacita dan kegembiraan, ada optimisme, ada pengharapan, ada cita-cita. Jangan kehilangan cita-cita. Memang kenyataan sekarang ini, sejauh saya tahu, banyak orang yang kena COVID-19 ini sembuh bukan karena terlebih obat-obatan, memang karena obat, karena imunitas dalam diri. Tapi banyak yang sembuh karena gembira, karena sukacita. Tetapi banyak yang mati karena putus asa, karena stres, karena tidak ada semangat. Akhirnya penyakit mengalahkan dia. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita mesti belajar dari para rasul. Seperti kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Para rasul itu diliputi dengan ketakutan. Mereka takut akan pemuka-pemuka orang Yahudi. Sehingga mereka bersembunyi di satu tempat. Bukan hanya bersembunyi, kunci pintu lagi. Memang mereka tidak takut virus, tapi yang mereka takut adalah serangan dari pemuka-pemuka Yahudi yang pernah membunuh Yesus. Mereka takut. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana ketika Roh Kudus datang turun atas mereka, para rasul berubah. Roh membuat perubahan. Kita orang Katolik, kalau kita tidak mau berubah, kita bukan orang Katolik. Kita hanya menyerah saja, tinggal pada hal-hal yang lama saja. Seorang ilmuwan Amerika Serikat Benjamin Franklin berkata, berubah memang sulit, tetapi tidak berubah fatal. Atau Presiden John Fitzgerald Kennedy berkata, perubahan adalah hukum kehidupan. Tapi bagus juga yang dikatakan oleh Presiden Barack Obama. Orang yang biasa mengadakan hal-hal luar biasa, orang-orang inilah yang mengadakan perubahan. Jadi kalau cuma biasa sekali tidak terjadi perubahan. Harus hal-hal yang luar biasa dikatakan. Atau pemain basket yang sangat terkenal, Roger Federer. Manusia hanya bisa tumbuh karena melakukan perubahan. Para rasul berubah. Kita juga harus berubah berkat kedatangan Roh Kudus. Barangkali kita berubah dari sombong menjadi rendah hati. Kita berubah dari orang suka kekerasan menjadi orang lembut. Kita berubah dari orang yang suka balas dendam. Kita mengampuni. Kita berubah dari orang yang suka acuh tak acuh. Kita menjadi orang yang peduli. Kita berubah dari orang yang suka dusta, suka menyebarkan hoax di mana-mana. Kita menjadi orang jujur dan orang benar. Roh Kudus adalah roh pembaharuan, roh perubahan. Supaya pada akhirnya terjadi manusia baru, ciptaan baru. Berkat kehadiran Roh Kudus lahirlah gereja. Pentakosta adalah awal dari gereja. Dan
sebagai ciptaan baru, manusia baru yang diliputi dengan cinta kasih pada Allah dan sesama. Pentakosta melahirkan gereja. Maka kita juga, kata kita mau lahir lagi, maka Roh Kudus harus ada hidup dalam diri kita. Jangan kita menyerah. Tapi juga saudara-saudara sekalian yang terkasih, Roh Kudus juga menyebabkan bahwa kita berjalan terus, membuat kita bertumbuh. Bagaimana kita diutus? Setiap orang Katolik diutus. Tidak ada yang di luar pemutusan Yesus. Seperti Yesus diutus oleh Bapa, demikian kita juga terlebih berkat kehadiran Roh Kudus. Kita diutus untuk apa? Mewartakan cinta kasih. Kita menghidupi nilai-nilai Injil. Tentu cara berbeda-beda. Ada hierarki, ada biarawan-biarawati, ada awam sesuai dengan keadaan masing-masing. Kaum awam, wartakanlah Yesus yang bangkit dalam keluarga, dalam pekerjaan. Wartakanlah nilai-nilai Injil, kejujuran, kebaikan, ketaatan, kedisiplinan, keberanian dan sebagainya. Kita semua diutus. Seperti murid-murid pertama kita diutus. Kalau kita tidak menjalankan perutusan, pasif saja, lolos saja, tidak buat apa-apa, maka kita bukan orang Kristen Katolik. Bukan hanya uskup, bukannya pastor yang diutus menjadi pewarta kabar gembira, tapi kita semua tidak ada yang dikecualikan. Kita diutus karena pengaruh daripada Roh Kudus. Dan kita tahu seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, baca saja bagaimana gereja bertumbuh karena pengaruh Roh Kudus dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, termasuk sampai ke Ambon dengan kehadiran Santo Fransiskus Xaverius. Roh yang mendorong Fransiskus datang untuk mewartakan kasih Tuhan, dan banyak orang mau menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik. Kita juga di mana saja kita berada, dengan tugas apapun kita menjadi utusan Tuhan. Tentu mulai dengan keluarga. Tidak mungkin kita menjadi utusan di luar keluarga. Kita mau mengatakan cinta pada Yesus, tapi dalam keluarga marah-marah sekali. Dalam keluarga benci. Dalam keluarga terjadi perpecahan. Suami istri, anak-anak pecah. Dendam. Tidak bicara dengan yang lain. Padahal kita mengatakan kita pewarta cinta kasih di seluruh dunia. Kita bisa mewartakan terlebih bukan dengan kata-kata, tetapi dengan contoh, dengan teladan. Pepatah bahasa Latin bagus, verba docet et semper. Kata-kata hanya mengajar, tapi contoh itu menarik. Tapi akhirnya juga saudara-saudara sekalian, Roh Kudus adalah roh untuk membangun persaudaraan, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua surat kepada umat Korintus. Hadirnya Roh Kudus adalah untuk kepentingan bersama, untuk membangun persaudaraan, untuk menghancurkan batas-batas. Kita lihat para rasul, mereka bisa berkata-kata, dan semua apa yang mereka katakan bisa didengar oleh orang yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Karena kata-kata mereka dipengaruhi dengan cinta, dengan kasih. Roh Kudus menghancurkan sekat-sekat batas agama, batas politik, batas ekonomi, supaya terbangun sebuah persaudaraan sejati. Kita juga pengaruh atas pengaruh Roh Kudus, hancurkanlah batas-batas dalam kehidupan kita. Kita membawa cinta mengatasi segala-galanya. Apa yang tidak mungkin ditembus
Batas-batas yang tidak bisa dihancurkan hanya bisa dihancurkan oleh cinta. Roh Kudus adalah roh yang membaharui, roh yang membangun persaudaraan. Karena itu, marilah kita atas pengaruh Roh Kudus membuat ada persaudaraan dalam masyarakat, dalam gereja, dalam keluarga, berkat hadirnya Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa supaya Roh Kudus senantiasa tidak padam, seperti lidah-lidah api bernyala berkobar-kobar. Tapi itu hanya mungkin Roh Kudus itu terus kalau kita berdoa. Kalau kita mengikuti sakramen seperti sakramen Ekaristi, kalau kita berdevosi dan kita beradorasi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.